Malang melintang di dunia seni sejak 2005, akting Samuel Zilguin semakin diacungi jempol. Sepanjang karirnya, pria yang karib disapa Mue ini lebih banyak bermain di sinetron ketimbang film. Tercatat, Mue telah memerankan puluhan sinetron dan FTV serta 5 kali membintangi film layar lebar. Berkat aktingnya yang tak diragukan lagi dan kemampuannya dalam memerankan berbagai karakter dengan penuh dedikasi dan keahlian, membuat Mue menjadi salah satu aktor Indonesia yang mampu mempertahankan eksistensi di dunia akting hingga hari ini. Meski diakui, Mue juga sempat mengalami up and down saat menjalaninya. Ya panjang lah ceritanya, ya start dari 2004-2005 lah, kalau nggak salah ya seinget gue. Ya bener-bener dari bawah banget sih gue, dari figuran, sempat jadi pemain harian, terus mulai jadi ya peran-peran kecil, terus sampai jadi peran utama kayak gitu-gitu. Semua ada prosesnya. Up and down-nya ya kayak misalnya gue pernah casting sehari itu naik motor ke beberapa PH, terus ada aja ban bocor, terus gue pernah waktu itu Cinemark masih di gedung lama tuh yang depan pool taksi. Di situ maghrib tuh terakhir tuh gue duit di kantong cuma pegang 2.000. Terus gue beli roti sama minuman apa yang gelas, sisa 1.000 itu buat bensin pulang ke Bekasi tuh gue dari Patal Senayan ya Senayan situ kalau nggak salah. Ya pokoknya panjang lah, dan gue pernah jadi ekstras film Dialova. Itu syutingnya di Parung situ dan rumah gue di Bekasi, dan setiap hari gue itu naik patas tuh, naik AC berapa, AC 05, AC 05 tuh Blok M ya. Blok M, terus dari Blok M itu gue lanjut naik mikrolet ke Parung, jadi kayak 2 atau 3 kali naik sih, dan cuma dapat waktu itu 35.000 2005-an kalau nggak salah ya. Terus saya kayak nunggu-nunggu di luar, terus juga diomel-omelin sama kru kayak gitu, pernah sih gue ngerasain dulu. Ya, tak dipungkiri, Mue juga menghadapi persaingan dengan pemain-pemain pendatang baru di industri hiburan. Namun dengan bakat dan dedikasinya yang tak terbantahkan, Mue berhasil kembali menarik perhatian publik melalui perannya sebagai Firman dalam sinetron Jangan Bercerai Bunda yang setiap hari tayang di RCTI, di mana ia beradu akting dengan Revalina Estemat yang memerankan Nabila. Chemistry Mue dan Revalina nyatanya meluluhkan hati pemirsa hingga bikin baper. Memerankan karakter Firman, seorang suami yang setia dan penuh cinta kepada istrinya yang diperankan oleh Revalina. Sinetron ini menggambarkan perjuangan Firman dan istrinya dalam menjaga keutuhan rumah tangga mereka di tengah berbagai cobaan dan godaan. Terlebih, Firman dan Nabila sama-sama pernah gagal berumah tangga akibat perselingkuhan pasangan mereka sebelumnya. Tamparan itu gak sebanding dengan kebohongan yang udah kamu lakuin selama ini sama aku, Mas. Aku gak nyangka, ternyata selama ini aku hidup bersama pembunuhnya Saskia. Kamu pembunuh, Mas. Mila, tunggu sebentar. Aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal dan aku minta maaf sama kamu. Dan aku selama bertahun-tahun dihantui oleh rasa bersalah. Dan setelah aku mengetahui bahwa orang yang tabrak itu adalah adik kandung kamu, aku semakin merasa bersalah dan sekali lagi aku minta maaf. Tapi tolong percaya sama aku bisa jelasin semuanya, dan kamu jangan percaya sama omongan Malida. Tolong percaya sama aku. Tega kamu ya, Mas. Kamu tahu banget betapa aku menderita kehilangan Saskia. Dan kalau emang kamu ngerasa bersalah dan menderita, harusnya kamu jujur aja sama aku. Kenapa kamu malah bersekongkol sama Raya, bahkan sama mama kamu untuk nutupin semua keburukan kamu? Sekali lagi aku minta maaf. Tapi aku punya alasannya kenapa aku melakukan itu semua. Tapi tolong kamu dengerin dulu penjelasan dari aku. Aku nggak butuh penjelasan dari kamu. Kisah yang disajikan dan peran yang dibawakan Mue sebagai Firman nyatanya berhasil menggugah perasaan penonton. Dengan mengangkat tema keluarga, cinta, dan komitmen, Mue berhasil menghidupkan karakter Firman dengan begitu baik,
menampilkan emosi yang mendalam dan menyentuh hati penonton. Momen tersebut pun dirasakan begitu memorable bagi Mue. Terlebih sinetron Jangan Bercerai Bunda sudah menembus lebih dari 100 episode. Hal yang memorable, ya tentunya dimana di saat kita merayakan pencapaian 100 episode ya. 100 episode pertama itu dimana itu adalah pecah telurnya kita di 3 digit skenario. Dan tentunya saya bersyukur sih bahwa teman-teman dari talent ataupun kru sangat sangat effort dan dari hati mengerjakan ini semua. Jadi karena gimana pun juga ini kan teamwork itu kan semuanya A sampai Z harus benar-benar kerja keras, bukan cuman gara-gara 1-2 orang kita bisa sampai di titik ini gitu loh. Dan kalaupun berhasil kita juga nggak boleh sombong, nggak boleh jumawa, harus tetap rendah hati dan harus bersyukur sih, itu yang paling penting. Sebagai aktor, Mue selalu berusaha memberikan yang terbaik dan menghayati perannya. Tokoh di sinetron yang dimainkannya membuat bakat akting Mue terus terasa dan berkualitas. Lantas apa rahasia Mue bisa terus eksis hingga hari ini? Bagaimana pula Mue menghadapi rasa jenuh yang bisa datang kapan saja, mengingat perjalanan panjangnya di dunia akting? Oke, cara supaya bisa mempertahankan karir ya. Ya tentunya lu kerja ikhlas, lu jadi orang juga ya sesantai itu. Berdoa, bersyukur, nggak usah aneh-aneh, ya pokoknya lakukan yang terbaik aja lah. Karena kalau lu melakukan yang terbaik, pasti orang akan cari lu kok, karena lu memberikan yang terbaik gitu sih. Titik jenuh enggak, gue ngelakuin syuting gini karena gue suka sih. Kalau lu ngelakukan sesuatu yang lu suka, lu nggak mungkin jenuh sih menurut gue. Mungkin jenuhnya kalau syuting lama, episode panjang ya, itu jenuh karena rutinitasnya, bukan karena pekerjaannya, itu doang sih. Bisa dibilang sih harusnya sudah berhasil ya, karena kita sudah running setahun syuting days. Terus juga seingat gua kalau kita sudah mencapai titik skenario di 3 digit itu memang seharusnya udah ada pemirsanya ya, sudah ada orang yang nonton. Karena kalau udah di atas 100 episode memang sudah ada magnetnya si judul itu gitu. Jadi tinggal kita mempertahankannya. Banyak sih mempertahankannya dari segi cerita, set, pengambilan. Kita juga sebagai aktor harus menjaga penampilan. Terus juga ya harus menjaga badan sih, karena penonton kan ini dunia fantasi ya. Dunia fantasi itu orang melihat sesuatu yang dia idam-idamkan gitu. Kalau kita penampilannya nggak mumpuni, ya imajinasi mereka nggak tersampaikan gitu. Dan kita menyampaikan perannya juga harus message-nya sampai ke penonton gitu. Kalau nangis cuman sekedar pakai obat tetes mata tapi suaranya nggak seperti orang nangis, atau lu jiwanya nggak seperti orang nangis, kan berarti message-nya nggak sampai, ceritanya nggak nyampe. Kasihan penulis sudah bikin bagus-bagus tapi nggak nyampe karena kitanya nggak bagus mainnya gitu. Di balik kebintangannya sebagai pesinetron, Mue juga dikenal sebagai sosok pria pecinta keluarga. Rumah tangganya dengan Franda yang juga seorang aktris dan presenter terlihat sangat harmonis. Mereka dikaruniai 2 orang anak, yakni Zilvesia dan Valeia. Melalui akun Instagram pribadinya, Mue seringkali membagikan momen kebersamaan bersama keluarga kecilnya. Terlihat Mue sosok suami dan ayah siaga serta pelindung keluarga. Meski rentan godaan di dunia selebriti, Mue tetap setia. No wonder rumah tangga Mue jauh dari isu dan tetap harmonis. Keharmonisan rumah tangga Mue dan Franda menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tahun 2023 juga diakui Mue sebagai tahun yang penuh berkat untuk dirinya dan keluarga. Terlebih saat ini Mue juga tengah membangun rumah untuk keluarga kecilnya di Pulau Dewata, Bali. Ya tentunya yang so far masih berjalan ialah pembangunan soal rumah ya. So far semuanya masih on time, masih on progress, dan tentunya ya kita hanya bisa bersyukur dan berdoa agar semuanya berjalan sesuai rencana sih. Gitu. Kalau konstruksinya mungkin let's say pembangunannya ya mungkin udah 100%. Tapi kan belum diaci, belum interior, itunya doang, strukturnya sih udah 100. Cuman yang lain-lainnya sih belum. Ya so far karena kita memang mendesain ini berdua, jadi ya bisa dibilang is our dream house lah. Tahun yang penuh berkat lah buat semua, buat keluarga gua, buat gua juga.
tahun dimana semua rencana Tuhan terhadap kita tuh berjalan cukup baik dan cukup bagus, dan semua terencana dengan baik sih. Ya, Samuel Zilguin adalah contoh nyata seorang pria yang sukses dalam karirnya, namun tetap menjadikan keluarga sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Tak hanya itu, keberhasilannya di dunia akting dalam memerankan karakter-karakter yang beragam dan kompleks membuatnya diakui sebagai salah satu aktor terbaik di industri hiburan. Maka, layak rasanya Gospot memberikan penghargaan untuk Moe sebagai Actor of the Year Gospot Award 2023. Ya, it's unpredictable. Nggak keduga bahwa gue bisa mendapatkan Actor of the Year. Thank you so much atas kepercayaannya. Dan gue juga nggak nyangka kenapa gue yang bisa menang. Tapi ya gue akan terus berusaha lebih baik lagi. Penghargaan ini tentunya merupakan pengakuan atas dedikasi dan kualitas aktingnya yang luar biasa sepanjang tahun 2023. Gue mau ngucapin thank you banget untuk Gosport ini karena gue dipercayakan di tahun ini menjadi Actor of the Year. Dan tentunya gue akan bersyukur dan gue akan terus belajar lebih lagi. Dan mudah-mudahan tahun depan bisa menang lagi. Pokoknya gue akan lakukan yang terbaik. Menang atau kalah itu biasa kok. Semangat!